واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma qawil Islam minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa sayyirhum ala mu'anitin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Kullama ahramu minal miqat wa kullama labal mulabun. Wa kullama dakhalu fijaja Makkah wa tilkar rahabat wa kullama tafu bil baitil atiq wa dajjatil aswat wa bid'awat wa kullama sa'u bainal marwati was safa wa tilkal masyairil mufaddalat wa kullama waqafu khadi'ina bi arafat wa kullama batu bi Muzdalifah wa afatu ila Mina wa ramaw tilkal jamarat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqa adama min salsalin kal fakhar wa ahtahu bi jawarihi wa asjada lahu malaikatul muqarrabin al athhar fasajadu illa iblis aba faba'a bil la'nati was sighar masahadara adama fastakhraja dzurriyyatahu kadzarri fanafada fihim al aqdar faqabada qabdatan faqala haula'i ilal jannah wala ubali wa qabada ukhra faqala haula'i lan nar la yus'alu amma yaf'al bal yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ahmadu subhanahu ala ni'amihil ghizar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tauhid bi rabbina kama syahida bihi li nafsihi wa qala innani ana Allahu la ilaha illa ana wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalu man shalla wa nahar wa hajja wa i'tamar wa waqafa bi Arafat wal mash'ar nabiyyun ma tala'ati syamsu ala ajmala min wajhan wala anwar wala arfa'a qadran wala akbar nabiyyun khussa bi bi'thati ilal aswadi wal ahmar nabiyyun khassahu Allah ta'ala bis syafa'atil udma yaumal faza'il akbar nabiyyun ghafarallahu lahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina adhaballahu anhumur rijsa wa tahhar. Allahu akbar. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullah wa alamu anna yawmakum hadha yawmun fadil wa 'idun jalil wa sammahu Allah ta'ala yaumal hajjil akbar wa yajtami'u fihi al-hajju bi Mina yastakmiluna manasikal hajji wa yataqarrabuna ila Allah wa yuhyuna sunnata Ibrahim bima yadbahuna fi hadzal yaum minal qarabin. Sidang para jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada wasiat yang perlu disampaikan kecuali kami wasiatkan untuk selalu meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan ini terus kita tingkatkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ketakwaan ini adalah satu bentuk wujud perbuatan untuk menerima perintah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Karena itu pada hari yang dimuliakan Allah ini, yaitu pada hari raya haji atau hari raya Idul Adha, di mana hari ini hari yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat ini umat Islam sedang menjalankan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Walaupun bangsa Indonesia saat ini tidak bisa melaksanakan ibadah haji, tetapi saat ini jamaah haji sedang berada di Mina. Mereka ingin menyempurnakan rukun kewajiban hajinya, yaitu untuk melakukan pelemparan jamroh, jumroh ula, wusta, dan jumroh akobah. Karena itu sejak kemarin pada hari Arafah sebagai puncak haji, kaum muslimin seluruhnya berada di Arafah. Mereka mengharapkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sudah menjanjikan pada hari di Arafah itu kaum muslimin yang datang di sana diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar. Mereka ketika berada di Arafah, di mana mereka bisa meminta apapun yang diinginkan untuk mendapatkan ijabah, terkabulnya doa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu orang haji yang tidak datang di Arafah maka tidak sah hajinya. Al-hajju wal Arafah. Jadi haji itu puncaknya adalah di Arafah. Ketika seseorang menjalankan haji tidak melakukan wukuf di Arafah, maka itu hajinya adalah dia belum melakukan ibadah haji. Saudara-saudara kaum muslimin, kemarin kita disunatkan untuk melakukan puasa hari Arafah, dan sebelumnya kita juga disunatkan untuk puasa hari Tarwiyah. Kenapa maka jamaah haji tidak disunahkan untuk melakukan puasa Arafah? Karena mereka sedang melakukan pekerjaan yang sangat berat. Islam ini sangat menghargai kepada kesehatan seseorang, sahabatnya. Karena mereka melakukan pekerjaan yang berat, maka mereka tidak disunahkan untuk melakukan puasa hari Arafah. Tapi kita yang tidak haji, karena tidak punya beban yang berat, maka kita disunahkan untuk melakukan ibadah haji. Sedangkan kita yang tidak melakukan ibadah haji, kita disunahkan juga untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yaitu melakukan perintah untuk menyembelih putranya. Fa anna Allah ta'ala amarahu bidzabhi waladihi fabtathala amra rabbi ta'iha wa kharaja bibnihi musari'a wa qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuk fandur madza tara ya abati fa'al ma tu'mar sajadiduni insyaallahu minas sabirin. Di dalam Al-Quran telah diceritakan bahwa Nabiullah Ibrahim ketika menerima wahyu dalam bentuk mimpi untuk menyembelih putranya, disampaikan kepada putranya, wahai anakku, aku diperintah untuk menyembelih kamu. Anak yang setia kepada orang tua dan setia kepada Allah Subhanahu wa taala, ia bersedia untuk disembelih oleh ayahnya. Bahkan dia mengatakan insya Allah minas sabirin, saya dari orang-orang yang termasuk golongan orang-orang yang sabar. Tetapi Allah tidak sekejam itu. Apa yang diwahyukan itu adalah sebagai satu simbolis sampai di mana kesetiaan seseorang kepada Tuhannya. Karena itu ketika Nabi Ibrahim menjatuhkan
senjata parangnya kepada Nabi Ismail, maka Allah cepatnya menggantikan Nabi Ismail itu menjadi dengan binatang kambing kibas. Karena itulah maka kita disunatkan untuk menjalankan sunat Nabi Ibrahim ini, untuk menjalankan kurban. Dalam arti sebagai seorang umat Islam, kita berkewajiban untuk memikirkan kaum fuqara masakin, terutama di masa pandemi Corona 19 ini. Rakyat kita sedang banyak mengalami kemerosotan di bidang ekonominya. Karena itu bagi mereka-mereka yang melakukan kurban, ini adalah satu ibadah yang besar. Dan mudah-mudahan karena sedekah yang kita berikan, daging yang kita bagikan kepada fakir miskin, mudah-mudahan ini menjadi tadfa'ul bala, menjadi diangkatnya oleh Allah Subhanahu wa taala wabah corona ini dari daerah kita, khususnya dan pada umumnya di Indonesia. Saudara-saudara kaum muslimin yang dihormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kabar gembira yang kami sampaikan kepada saudara-saudara kaum muslimin, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Innallaha idza unzila ahatan minas sama. Katanya, kata Rasulullah, sabda Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta'ala itu apabila menurunkan bencana dari langit ala ahlil ardi, kepada ahli bumi, termasuk Corona 19 ini, sarafaha an umadil masjid, maka Allah membelokkan kepada orang bala itu dari orang-orang yang meramaikan masjid. Mudah-mudahan kita hari ini meramaikan masjid untuk melakukan Idul Adha, menjadi diselamatkan oleh Allah dari bala corona ini. Ini adalah janji yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wabah apapun yang turun dari langit, ketika menemui orang yang meramaikan masjid, wabah itu akan membelok, tidak akan mengena pada orang itu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Askari. Saudara-saudara, Allahu Akbar walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin, karena Idul Adha ini bukan karena Corona 19, tapi memang khutbah Idul Adha itu tidak boleh panjang-panjang, karena untuk memberi kesempatan kepada kaum muslimin supaya segera menyembelih binatang sembelihannya. Berbeda dengan Idul Fitri, khutbah disuruh memperpanjang agar supaya waktu itu lebih leluasa bagi mereka yang belum mengeluarkan zakat fitrah, masih ada peluang untuk mengeluarkan zakat fitrah. Karena itu dalam khutbah yang singkat ini kami sampaikan sabda Rasulullah SAW, bahwa ma'amilabna Adam yauman nahri amalan ahabba ilallahi min iraqati damin, bahwa tidak ada amal perbuatan anak Adam pada hari raya Idul Adha ini yang dicintai oleh Allah kecuali mengalirkan darah dari binatang kurban. Dan binatang kurban ini wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah bi quruniha, dia akan datang besok hari kiamat itu dengan tanduknya, wa adfariha, dan kukunya, wa as'ariha, dan bulunya dalam keadaan utuh. Wa innad dama, dan sesungguhnya darah, la yaqau minallahi bimakanin, akan sampai kepada Allah qabla ayyaqa'a fil ard, sebelum sampai ke bumi. Darah tiang itu sebelum menetes ke bumi itu sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatibuha nafsan, maka hendaknya kita berbuat cara menyembelih dengan cara yang sebaik-baiknya. Dan wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahduruha idza dabahtum, hadirlah kamu ketika penyembelihan itu, karena fa innahu yughfaru lakum, karena sesungguhnya kamu akan diampuni oleh Allah inda awwali qatrin min damya, ketika awal melelehnya darah daripada binatang kurban itu. Maka pembagian harta kurban itu diatur di dalam syariat Islam. Wa yatasaddaqu bi thuluthiha, hendaknya kita sedekahkan sepertiganya. Wa yuhdiya thulutsa, dan diberikan hadiah untuk hadiah yang sepertiganya.
Dimaksudkan untuk hadiah adalah pemberian kepada orang-orang yang walaupun dia bukan kalangan orang fakir miskin, tetangga kita walaupun bukan orang miskin, itu harus diberi karena ini pembagian hadiah. Wayak ulususan, dan boleh diambil sepertiganya. Walayabi aji udaha, ini kami ingatkan kepada saudara-saudara kaum muslimin, jangan sampai dijual kulitnya. Jadi kalau kita kurban, kulit itu kita kurbankan sekali, kita berikan kepada yang nyembelih, dan kita harus memberikan ongkos sebagaimana sewajarnya. Jadi kalau itu dijadikan ongkos, maka berarti saudara-saudara kurban itu kurban binatang yang tidak ada kulitnya. Wala syai'an minha, dan tidak juga sesuatu dari bagian binatang itu. Karena itu kita diharapkan pada saat-saat ini kita bergembira sekali, kita melihat mendengar perkembangan kurban di mana-mana cukup banyak. Mudah-mudahan ini akan menjadikan tadfa'ul bala, mengangkat bala daripada kaum muslimin, dan Corona 19 ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin, saya peringatkan bahwa Corona ini harus dilawan. Di mana-mana semboyan lawan Corona 19. Bukan kita takuti. Jadi harus kita lawan. Artinya melawan itu dengan menggunakan protokol kesehatan. Tapi jangan sampai takut kita kepada Corona, itu lebih takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat kita dikejar oleh anjing, jangan Anda lari, tapi kalau bisa usahalah lari kepada pemilik anjing itu, minta anjingnya supaya diikat. Kalau corona ini adalah makhluknya Allah, Allah yang menurunkan ke dunia, jangan lari dari Allah, justru kita harus mendekat kepada Allah, minta supaya corona ini segera diakhiri. Inilah pesan terakhir yang kami sampaikan, yang saya anggap penting, bahwa semuanya itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang pemilik corona, dan kita minta kepada Allah lah untuk mengakhiri dan mengambil corona itu. Jangan malah lari menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna ahsana ma talahu ta'lun kalamullahi azilla wa azza wa qaddama wa akhar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa taqabbala tilawatahu innahu wasamiul alim. Usikum ibadallah wa iyaya bi husni ta'ati wat taqwa la'allakum tuflihun. Wastaghfirullah azim li walakum wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la rahmiyan man jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan sayyidul bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi sadatil ghurar. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas i'lamu anna yawmakum hadha akbarul ayyam wa sya'air wa aktsaru manasika wa masyair. Fattaqullaha mastata'tum wa ati'u falan tazalu bi khairin ma ata'tum wa akthiru minas sadaqati wal istighfar wat takbir wasilatil arham wa lazimus shalah ala khairi khalqi alaihi salatu wassalam. Karena itu kita di dalam hari raya Idul Adha ini diminta untuk memperbanyak pembacaan takbir setiap habis sholat 5 waktu sampai berakhirnya Ayyamut Tasyrik. Dan kita diperbanyakkan istighfar, dianjurkan untuk memperbanyak istighfar dan sedekah. Walazimu as-salat ala khairi khalqihi alaihi salatu wassalam. Dan diminta untuk memperbanyak pembacaan sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya sholawat yang meminta keselamatan umat.
Karena itu Allah Ta'ala memerintah kepada kita untuk memperbanyak bacaan salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqad amarakumullah bidzalika irsyadan wa ta'lima wa ijlalan liqadri nabihi wa ta'zima. Faqala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma warda an ashabi sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sairi ashabi nabiyika ajma'in wa an tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa alikil kafarata wal mubtadi'ata wal rafidata wal musyrikin wa damir a'da'ad-din. Allahumma aminna fi dawina wa aslih ulata umurina waj'al Allahumma wilayatana fi man khafaka wattaqak. Allahumma adfa'anna al-ghala wal waba waz zina wal riba was salasila wal mihan wasu'il fitani ma dhahara minha ma batan, khususan COVID-19 wa afian baladina Indonesia hadza khassah wa an sa'iri biladil muslimina amma ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Allahumma